memudahkan perhitungan, kita misalin D per 0,2-nya ini sebagai V. Maka didapatkan probabilitas min Z lebih dari min V kurang dari V sama dengan 0,95. Nah, ini kan bisa kita ubah bentuknya menjadi ini kan ya. Jadi ini. Nah, terus di probabilitas Z kurang dari minus V, ini kan bisa kita ubah lagi menjadi seperti ini, teman-teman. Soalnya kan ini masih minus V. Jadi minus V itu sama dengan 1 minus probabilitas Z kurang dari V. Jadi kita substitusikan kembali, jadi PZ kurang dari V minus 1 minus PZ kurang dari V sama dengan 0,95. Nah, ini kan sama-sama PZ kurang dari V. Jadi kita jumlahin aja, jadi 2 kali PZ kurang dari V minus 1 sama dengan 0,95. Nah, PZ kurang dari V sama dengan 1,95, ini dibagi 2, hasilnya itu PZ kurang dari V sama dengan 0,975. Nah, nilai probabilitas 0,975 ini kalau di distribusi normal itu X-nya itu sama dengan 1,96. Nah, ini bacanya itu seperti ini, teman-teman. Kita cari nilai yang hasilnya itu 0,975 di tabel ini. Ini kan 0,975. Ini kan di sini kan nilainya, di 1,9 dan juga 0,06. Jadi kita dapat V-nya itu sama dengan 1,96. Mungkin di sini ada yang masih bingung. Kalau nggak ada, mungkin dari nilai V-nya ini tadi, kan V-nya itu tadi kan kita misalin sebagai D per 0,2. Nah, sehingga diperoleh D per 0,2 ini sama dengan 1,96. Jadi nilai D-nya ini kita dapatkan sebesar 0,392. Begitu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ya teman-teman. Oh, aku pengen nanya yang Ya. tadi 2P itu gimana? Udah dijelasin tapi aku kurang dengerin tadi. Maaf. Oh, yang ini. Iya. Yang tadi kan dari sini ya mungkin. PZ kurang dari V minus PZ kurang dari minus V. Ini kan masih minus kan ya. Jadi bentuk ini tuh bisa kita ubah ke bentuk ini terlebih dahulu biar kita mudah menghitungnya juga. Nah, jadi kan dari bentuk ini tadi, ini kan bisa kita substitusiin PZ kurang dari minus V-nya ini jadi 1 minus PZ kurang dari V. Nah, ini kan minus ketemu minus, itu kan hasilnya plus. Jadi, ini kan sama kan, ini sama ini kan sama, jadi kan bisa dijumlah. Ini kan sebenarnya ada 1 di sini juga ada 1. Ini ada 1, terus di sini juga ada 1. Ini kan kalau misal dijumlah, jadi kan 2 kan. Ini jadi 2. Jadi 2P Z kurang dari V minus 1 sama dengan 0,95. Kemudian dioperasikan seperti biasa, dapat ini. Mungkin sudah paham bagaimana? Oh, buat dapetin V-nya gimana tadi? Buat dapetin apa? V. Iya. Oh, ini kan kita kan dapat nilai probabilitasnya itu kan 0,975. Nah, 0,975 itu kan hasilnya di sini kan kalau di tabel normalitas. Ini 0,975 itu kan kalau kita tarik ke kiri itu kan 1,9. Terus ke atasnya itu kan 0,06. Jadi 1,9 ditambah 0,06 itu kan 1,96. Begitu.
Oh, oke oke, Udah. makasih. Oke. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dilanjut ke bab 4 sama Naura. Oke, lanjut ke bab 4 tentang distribusi sampling. Nomor 1, lift di suatu gedung bertingkat dirancang dengan batas beban 800 kilogram dengan kapasitas 10 orang. Berat pengguna lift diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata 75 kilogram. Dari 10 orang yang dipilih secara acak diperoleh simpangan baku berat pengguna lift sebesar 9 kilogram. Hitung probabilitas bahwa berat pengguna lift melebihi daya angkat lift. Pembahasan untuk nilai X bar-nya, ini kan diketahui beban batas beban lift itu kan 800 kilo. Dengan kapasitasnya 10 orang, berarti rata-ratanya kan 80 kilo ya untuk orangnya gitu. Terus mu ini rata-rata ini itu nanti jadi mu sampai dengan 75. Terus ini kan simpangan baku 9. Berarti sigmanya sama dengan 9. Terus N-nya ada 10 orang. Terus udah nyari peluang probabilitas X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N lebih dari, karena ini di soalnya ini melebihi daya angkat, makanya pakai lebih dari 80 dikurangi 75, X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Sigmanya 9, N-nya 10. Sama dengan, ini kan N-nya kan 10 ya, kurang dari 30, makanya kita pakai distribusi T. T lebih dari 1,75682 sama dengan, ini karena tandanya kan lebih dari, jadinya diubah menjadi kurang dari. Nah, buat diubah jadi kurang dari ini, di 1 min PT kurang dari 1,75682. Ini kalau misal kalian lihat di tabel distribusi T, itu pakai derajat bebasnya itu 9. Kenapa 9? Karena 10 dikurangi 1, itu nanti ketemunya ini, 0,943587. Terus ketemu hasilnya, ini tinggal 1 dikurangi 0,94 sama dengan 0,05. Ini kan kalau misal kalian harus nyari di distribusi T itu kan yang tabel di buku itu kan terbatas ya. Jadi kalian bisa pakai yang di Minitab kayak yang diajarin Aziza tadi. Nah, jadi nanti tinggal kalian ketik ini, lab K1, nanti K1-nya itu yang rumus ini, rumus 80 kurang 75 ini. Terus nanti kalian, ini kan pakai lebih dari kan, makanya pakai CDF. Coba aku praktekin. Head, K1 sama dengan 80 dikurangi 75, bar kurangi mu, terus dibagi dengan buka 9 semuanya dibagi, ini kan karena akar ya pakai SQRT jadinya. SQRT terus jangan lupa pakai kurung, SQRT 10 akar 10 kan, terus kurung lagi, terus angka. Oke, terus ini kan karena lebih dari, saya pakai CDF, CDF K1 simpan di K2, terus titik koma, enter, terus ini kan distribusi T, terus tadi kan seperti aku bilang, derajat bebasnya kan 9, dari mana? Dari N-nya ini dikurangi 1, 10 kurangi 1, T9, titik, enter, terus kita print K2. Tapi yang perlu diketahui ya teman-teman, K2 ini masih nilai yang ini, belum dikurangin yang 1. Jadi masih perlu di let K3 sama dengan 1 men K2. Terus print K3. Jadi nanti hasil akhirnya itu yang ini, yang K3, bukan yang K2. Gitu. Jadi yang kedua kan yang ini, yang K3-nya yang ini. Ini ada data displaynya. Ini kalau misal kalian nanti mau nyoba praktek, nanti bisa tinggal di copy aja. Terus aku lanjut yang soal nomor 2. Diberikan data
Diberikan data nilai ujian mahasiswa dan rata-rata 70, simpangan baku 8. Hitung probabilitas bahwa dari 40 mahasiswa yang dipilih secara random diperoleh rata-rata nilai ujian lebih dari 72. Berarti peluang rata-ratanya lebih dari 72. X bar-nya lebih dari 72. Berarti P X bar min mu per sigma per akar N lebih dari 72 dikurangi mu-nya 70, terus dibagi simpangan bakunya 8, dibagi akar jumlah mahasiswanya 40. Sehingga P, ini kan karena jumlah mahasiswanya gede ya, 40. Jadi pakai Z, PZ lebih dari 1,5811. Terus karena masih lebih dari, kita ubah, kita konversi jadi 1 dikurangi PZ kurang dari 1,5811. Jadi hasilnya ini, 0,056921. Sama ini kalau susah pakai Minitab juga sama ini sebenarnya coba aku petikin ini bisa aja coba pikir bisa 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 lagi ketika kalau misalnya 72 ini X bar-nya dikurangi 70 min-nya terus dibagi pembuka ke simpangan bakunya 8 dibagi akar 40 tutup 2 kali terus TDF K4 simpan di K5 terus kan normal ya normal 01. Kenapa 01? Soalnya kalau misal normal itu memang udah patokannya min-nya itu 0 terus standar deviasinya 1 jadi kayak emang udah ada di sananya. Terus let K6 sama dengan 1 dikurangi K5. Jadi ini terserah kalian mau ngeprint K5 sama K6 juga boleh atau langsung print K6 juga boleh. Jadi nanti yang K5 itu hasil ini PZ kurang dari 1,5811. Untuk yang K6 itu hasil 1 dikurangi yang K5 yaitu yang 0,056921. Terus untuk yang B itu probabilitas bahwa dari 35 mahasiswa yang dipilih secara acak diperoleh rata-rata nilai ujian antara 68 dan 73. Ini karena jumlah mahasiswanya juga 35 kan. Jadi tetap pakai Z. Terus ini kan antara 68 dan 73 berarti aku satu lagi. Ini 68. Sorry. 68 ini 73. Jadi hitungannya udah aman. Dari peluang atau probabilitas 68 kurang dari X kurang dari 73 sama dengan P 68 dikurangi 70. Mu-nya tadi kan 70. Terus dibagi, sigmanya tadi 8 dibagi akar N-nya tadi 35 ini. N-nya 35. Terus kurang dari X per mu per sigma per akar N kurang dari 73 dikurangi 70 per 8 per akar 35. Ini ketemu ini. Terus dari sini kita konversi bentuknya jadi peluang yang ini Z kurang dari 2,21853 ini dikurangin sama peluang Z kurang dari ini. Kenapa kayak gitu? Soalnya ini kan yang diminta kan antara ya, kayak luasan gitu. Luasan antara 1,47 sama 2,21. Berarti kalau misal kita nyari yang daerah arsiran ini, berarti kita perlu Z kurang dari 2,2 dikurangi Z yang kurang dari min 1,47. Terus ini ketemunya ini hasilnya 0,9171. Kalau misal pakai mini tapi ini agak lebih panjang dari yang sebelumnya soalnya dia kan ada dua sisi gitu ya. Jadi bikin lab 47 sama dengan ini pakai yang sisi kiri dulu yang pertama yang 68 dikurangi 70
dibagi 8 bagi SGRT 35. Terus CDF 47 simpan di 18. Terus normal 01. Terus kita print K8. Nah, K8 ini nanti jadi nilai probabilitas yang ini. Kan tadi aku ngitungnya kan yang 68 dulu. Nah, punyanya 68 kan yang ini, peluang yang minus 1,47. Nah, minus 1,47 kan aku pindah ke sini. Berarti kan punya ini kan hasilnya. Yang K8, 0,695675. Oke, terus selanjutnya kita ngitung yang ini, yang X-nya 73. Yang X-nya 73, berarti Z ke 9 sama dengan 73 dikurangi 70. Terus nanti bagi 8 dibagi SGRT 35. Terus CDF K9 di sini di K10. Terus normal 01. Terus di print K10. Nah, nilai K10 ini punyanya ini PZ kurang dari 2,21853, 0,986741 K10. Terus ini kan perlu dikurangi, jadi balik lagi let K11 sama dengan ini kan yang ketiga tadi yang K10 ya, K10 dikurangi K8, terus print K11. Ini hasilnya, hasil akhirnya yang ini K11 0,91713. Dari 2 soal, nomor 1 sama 2, ada yang mau ditanyain, mungkin masih bingung atau kecepatan? Kalau misal nggak ada, aku lanjut nomor 3. Sebuah mesin pengemas minyak goreng diatur volume curahnya 1.500 ml per kantong dengan simpangan baku 18 ml. Setiap 6 bulan sekali, mesin diperiksa dengan cara mengambil sampel 36 kantong dan dihitung rata-rata volumenya. Jika rata-rata volume 36 kantong itu berada dalam interval mu x bar plus minus 2 sigma x bar, mesin dianggap masih baik. Jika tidak, mesin harus dikalibrasi. Petugas kalibrasi menemukan bahwa rata-rata volume uji petik 50 sampel itu 1495 ml dan disimpulkan bahwa mesin tidak perlu diperbaiki. Apakah keputusan petugas ini dapat diterima? Oke, diketahui X-bar-nya itu 1500 ini. X-bar-nya itu ini. Terus simpangan bakunya itu ini, 18. Terus N-nya itu ini, pakai yang ini, yang 50 sampel. Terus ini, itu jadi mu, 1495 ini jadi mu. Terus titik kritis. Titik kritisnya itu kan ini ya. Jadinya P, mu X bar dikurangi 2, sigma X bar, kurang dari X, kurang dari mu X bar plus 2 sigma X bar. Kenapa ini kayak gini? Ini kan ada plus minusnya. Berarti kalau misal dia yang di sisi kiri, yang sisi sini, itu berarti, yang sisi sini berarti pakai, yang sisi sini berarti pakai minus, terus yang sisi kanan ini pakai plus. Terus jadinya P, ini aku pindah ruah, jadi kayak masing-masing mu X bar sama sigma X barnya itu pindah ke sini, yang pindah ke X sini, pindah ke tengah. Jadi nanti kan ini kalau misal pindah kan jadinya mu-nya, kalau pindah kan jadi min mu, yang sini juga jadi min mu. Terus yang sigmanya nanti pindah jadi penyebut. Terus nanti di sini tinggal min 2, terus yang sini tinggal 2. Terus nanti ketemunya P min 2 kurang dari Z kurang dari 2. Terus Z, rumus Z kan X min mu per sigma per akar N. Nah, X-nya kan tadi 1500, mu X-nya 1495. Terus simpangan bakunya 18, N-nya 50, ketemunya 1,9641.
Oleh karena Z ini 1,961, ini berada di dalam interval antara min 2 sampai 2, maka keputusan petugas itu dapat diterima. Jadi, keputusan petugas kan tadi mesin tidak perlu diperbaiki kan. Jadi gini, keputusan petugas dapat diterima sehingga mesin tidak perlu diperbaiki. Buat nomor 3 ini, untuk yang minitabnya ini singkat aja, cuma nyari yang nilai Z-nya ini doang. Jadi cuma K12 misal sama dengan 1800 sebenarnya dikurangi mu-nya 1495 untuk dibagi sigmanya kan 18 dibagi akar SKRT 50. Nah, terus langsung aja print K12. Ini kan. Ini jadi hasil Z-nya. Kalau misalnya ternyata Z-nya itu lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari min 2, misal min 2,5 atau 2,5, itu berarti keputusan petugas tidak dapat diterima sehingga mesin itu perlu diperbaiki. Nah, ini kan dia berada di interval sini kan, makanya keputusan petugasnya diterima. Oke. Oke, untuk yang nomor 3, apakah ada yang ditanyakan? Oke, karena mungkin masih aman, aku lanjut yang soal nomor 4. Ini kayaknya soal terakhir, ya soal terakhir. Seorang manajer produksi baterai ingin membandingkan variansi umur baterai merek A dan B. Diasumsikan umur baterai merek A dan B itu masing-masing berdistribusi normal dengan variansi yang merek A itu 12,45, terus variansi merek B 9,57. Untuk tujuan ini, dia mengambil sampel acak sebanyak 12 baterai A, 17 baterai B. Berdasarkan kedua sampel acak tersebut akan diperoleh probabilitas sebesar 0,05, maka rasio dua variansi umur baterai A dan B minimal sebesar diketahui. Ini kan yang diketahui itu variansi sampel ya, bukan variansi populasi. Kalau variansi sampel itu pakainya S kuadrat. Kalau variansi populasi itu pakainya yang sigma kuadrat. Ini S kuadrat untuk yang baterai A itu 12,45. Terus S kuadrat untuk baterai B itu 9,57. Terus banyak baterai A-nya itu 12. Ini banyak sampelnya kan, sampel A. Terus yang sampel B, NB itu 17. Terus berarti derajat bebasnya yang A itu 11, derajat bebasnya yang B itu 16, N-1. Terus ini kan yang diminta itu agar diperoleh probabilitas 0,05. Berarti p-value-nya itu diminta sama dengan 0,05. Atau bisa ditulis kayak gini. Peluang S kuadrat A per S kuadrat B itu lebih besar dari A, lebih besar dari alfa itu sama dengan 0,05. Di sini itu kita mau nyari nilai ini, perbandingan ini antara sigma kuadrat A sama sigma kuadrat B. Kan yang ditanya kan variansi umur baterai A dan B. Berarti dicari yang sigma kuadrat A-nya. Dari rumus ini, itu nanti berkembang jadi rumus ini. Jadi P S kuadrat A itu dibagi sigma kuadrat A, terus per S kuadrat B dibagi sigma kuadrat B itu lebih dari A sama dengan 0,05. Diketahui kalau misal F ini derajat F apa distribusi F ya. F1 dikurangi alfa V1 dengan derajat bebas V1 dan derajat bebas V2 itu sama dengan 1 dikurangi F alfa V2, V1. Ini kan ada min 1 min. Ini buat
biar nggak usah ada satu min-nya, itu diganti jadi pecahan. Jadi kalau misal F 0,95. Kenapa 0,95? 0,95 ini diperoleh dari 1 dikurangi 0,05 ini. 1 dikurangi 0,05, terus derajat bebas yang akan tadi 11. Derajat bebas B-nya 16. Itu sama dengan 1 per F 0,05 16. Ini derajat bebasnya dibalik ya, teman. Yang semuanya kan 11,16. Jadi 16,11. Kalau ditransformasi ke pecahan ini emang harus dibalik untuk derajat bebasnya. Jadi V2 dulu baru V1. Ini sama dengan 1 per 2,46 sama dengan 0,407. 246 ini kalian bisa cari ntar di Minitab atau mungkin di tabel F. Sehingga nanti S ini, jadi kayak 0,407 ini itu nilai ini. Nilai A-nya ini. Jadi S kuadrat A dibagi sigma kuadrat A per S kuadrat B dibagi sigma kuadrat B itu sama dengan ini. 0,407. Terus kalian tinggal masukkan substitusi nilai S kuadrat A-nya kan tadi 12,45. Terus S kuadrat B-nya 9,57. Disubstitusi terus dikali. Ini kan awalnya dibagi ya. Kalau misal aku transformasi bentuknya ini jadinya sigma kuadrat B per sigma kuadrat A. Terus ini sama dengan 0,407. Karena kita butuhnya itu yang ditanya di soal itu kan variasi baterai merek A dan B, berarti harusnya sigma kuadrat A per sigma kuadrat B. Jangan sampai kebalik sigma kuadrat B per sigma kuadrat A ya. Jadi harus sigma kuadrat A per sigma kuadrat B sesuai yang diminta soalnya. Itu nanti berarti sama dengan 12,45 ini per 9,57. Terus ini pindah ruas ke sini. Berarti nanti 0,407 ini jadi dikali sama 9,57. Ini ya kayak perhitungan matematika biasa. Diperoleh hasilnya 3,196. Ini kalau misal dibulatin jadi 3,2. Perintah Minitab-nya. Perintah Minitab-nya itu pakai inverse CDF 0,95. Inverse CDF 0,95. Terus simpan di misal K13 gitu ya. Titik koma, enter. Terus ini kan tadi derajat bebasnya. Yang A itu 11, yang B 16. Kalau pakai Minitab, kalian nggak perlu balik derajat bebasnya jadi 16, 11. Tapi cukup 11, 16-an dia udah bisa ngebaca sendiri dari inverse JTF 0,95 ini. Di F 11, 16, 16, titik, enter. Terus print K13. Ini kan 2,45637. Jadi 2,45637 itu nanti nilai F-nya. Ini, yang ini. Yang penyebut ini 2,46. Terus kalian kan karena dia masih harus dibagi ini kan harus jadi 1 per gitu kan. Jadinya di sini let K14 sama dengan 1 per K13. Terus print K14. Ini. Jadi nilai F-nya untuk yang 0,95 terus 11,16 itu 0,407 ini. Jadi intinya kalian itu tetap pakai yang pecahan, tapi pas input F-nya ini nggak usah dibalik untuk yang derajat bebasnya. Tapi kalau misal kalian mau pakai patokan yang di tabel distribusi F harus dibalik untuk derajat bebasnya. Terus kalau udah, bentar kan tinggal ini. Kalian tinggal ngitung ini, terus dibagi ini. Let K15 sama dengan 12,45 dibagi 9,57 kan. Terus habis itu ini kan pindah ruas ke sini kan berarti kan dibagi ya 0,407 berarti dibagi 0,407.
Nah, ini K15 ini hasilnya ini hasil sigma A kuadrat dibagi sigma B kuadrat 3,1941 dibuletin jadi 3,2. Ya, untuk yang nomor 4 ini mungkin agak sedikit membingungkan. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, boleh banget buat tanya, nanti bisa diulangin penjelasannya. Gitu. Hmm. Kalau misal emang dari nomor 4 sudah paham, mungkin dari keseluruhan tutor, mulai dari yang bab 1 sampai bab 4 ini, kalau misal masih ada yang bingung, bisa ditanyakan. Kalau misal ternyata untuk saat ini belum nemu pertanyaan atau belum ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa. Terus kalau misal nanti malam tiba-tiba pas kalian ngerjain ulang ada yang mau ditanyain, boleh langsung chat di WA grup aja ya. Ya sih. Sambil nunggu pertanyaan, mungkin teman-teman bisa absen dulu sebentar aku kirim. Bentar ya. Presensinya ada di grup WhatsApp ya teman-teman. Mungkin bisa diisi terlebih dahulu. Terus ini nanti buat mini tab sama file tutornya bakalan dikirim setelah ini. Mungkin ada beberapa revisi yang tipe-tipe. Untuk yang tabel distribusi juga mungkin nanti bakalan dikirim. Tapi untuk yang Poisson itu tadi kayaknya kurang cocok sama yang di buku di Statling. Jadi bisa fotokopi dari yang tabel ada di buku Statling aja. Takutnya nanti beda hasilnya sama yang diajarin musuh. Ya, aku stop share. Aku tunggu presensinya sampai 3, 4, 5 ya.